kalau dalam mediasi itu ada SEMA dari Mahkamah Agung, prinsipal wajib datang. Artinya penggugat dan tergugat wajib hadir. Itu proses pembuktian sudah siap ya Pak dengan semua bukti dan argumentasinya ya. Gini, saya sekali lagi. Bukti saya itu seterang Monas ada di Jakarta. Nah, jelasnya Pak ini ya. Bapak bilang jelas tempo kemarin. Iya, berkali-kali saya ngomong gitu. Karena gini, sebenarnya Bapak juga bisa mengakses bukti itu. Semudah Bapak ngelihat Monas, itu buktinya. Semua warga negara bisa lihat bukti itu. Kalau mau ya, makanya saya bilang seterang Monas yang ada di Jakarta, itu buktinya. Asal Oke. Pak kan yang mengeluarkan jasa setara SMK kan Kemendikbud itu ya, kok nggak ikut masuk sebagai tergugat Pak? Gini, karena nggak ada tanpa itu pun apa perbuatan melawan hukum itu udah sempurna. Okay. Karena apa? Yang dikeluarkan oleh Dikti, dugaan saya itu adalah keterangan, bukan ijazah. Ya, surat penyetaraan dalam undang-undang pemilu tidak menghendaki adanya penyetaraan, tapi sekolah yang lain, sekolahan lain yang sederajat. Ya, kalau penyetaraan oleh Dikti, setahu saya itu untuk melanjutkan kepada sekolah yang lebih tinggi pada sistem pendidikan di Indonesia, itu setahu saya. Dan yang tanda tangan itu apa? Menteri Pendidikan yang sekarang ditahan kejaksaan. Nah itu yang tanda tangan. Pak Modikin tadi dengan pengacara T1 sempat ada perbicaraan apa Pak? Enggak ada, kita sama-sama profesional aja, nggak apa-apa. Pak, kalau Pak Jokowi bilang di belakang ini ada orang besar, gimana tanggapan Pak? Nah, saya ulangi lagi tuh. Saya lebih besar kan, udah besar kan saya, ya saya lah. Iya. Enggak ada, yang orang besar ya saya yang besar. Pak, wajar nggak bahwa kopi KTP Pak Gibran atau prinsipil nggak dibawa pengacara hari ini, harusnya dibawa? Wajar nggak? Hakim yang nilai tadi harus ada. Harusnya. Kan masyarakat itu malah semakin yakin, kurang lebih seperti itu, malah semakin yakin dengan adanya keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 ini. Jadi masyarakat malah semakin yakin. Ini ada keputusan KPU nomor 731 tahun 2025. Nah, ini yang sangat mengejutkan sekali ya. Nah, di antaranya profil singkat, harta kekayaan, dan juga ijazah. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan ya KPU itu tidak bisa bekerja secara profesional, apalagi terkait dugaan ijazah dari Pak Jokowi yang konon katanya disebut palsu, dan bahkan juga Gibran. Saat ini Gibran juga dituduh mempunyai ijazah yang diduga tidak asli, kurang lebih seperti itulah, diragukan lah intinya. Nah, tiba-tiba ada putusan KPU yang seperti ini. Please deh Pak Prabowo Subianto, ini seharusnya KPU yang membuat keputusan yang seperti ini tolong diganti lah. Menurut saya harus transparan lah. Apalagi di pemerintahan Pak Prabowo Subianto itu menjaga transparansi, menjaga akuntabilitas. Tetapi kalau ada profil singkat disembunyikan, harta kekayaan disembunyikan, ijazah pendidikan disembunyikan, ini lantas jadi apa? Padahal yang membuat kepercayaan masyarakat itu adalah ya dari profil singkat lah, harta kekayaannya berapalah, dan juga ijazahnya di mana, ijazahnya pendidikan apa, itu yang membuat kepercayaan publik. Tapi kalau disembunyikan oleh KPU, kerja KPU lantas apa coba? Seharusnya KPU itu bertugas memverifikasi dan lain sebagainya, apalagi juga menjadi kepala negara, calon kepala pemerintahan. Menurut saya harus transparan, malah disembunyikan. Apakah ini terkait dugaan ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu? Nah, ini malah membuktikan apa? Membuktikan masyarakat itu malah semakin yakin. Kurang lebih seperti itu, malah semakin yakin dengan adanya keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 ini. Jadi masyarakat malah semakin yakin. Nah, ini kan sangat aneh sekali lah. Ya semoga saja lah ini didengar oleh Pak Prabowo Subianto dan Pak Prabowo itu setidaknya membereskan hal-hal yang seperti inilah. Ini sangat tidak penting sekali, tidak penting. Oke teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, di sebuah video yang barusan kita tonton tadi ada sebuah cuplikat yang sangat menarik yang perlu kita harus ketahui. Dan saat ini kita sebagai masyarakat Indonesia dan kita harus mengetahui saat ini bahwa negara kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu saja, mari kita membahas cuplikat yang ada di dalam
video ini. Mari kita bahas satu persatu teman-teman. Oke, kita langsung saja teman-teman. Harapan kami rakyat untuk Pak Presiden pecat KPU dan penjarakan sebab telah meloloskan yang berijazah palsu. KPU harus diperiksa dan diproses hukum, sudah meloloskan orang yang tidak mempunyai ijazah. Teruskan perjuangannya Pak Subhan, dan semoga kebohongan-kebohongan yang selama ini ditutup-tutupi bisa terungkap, itu katanya. Usut tuntas ijazah palsu Jokowi dan Gibran demi NKRI dan kebenaran. Bukan diganti, dihukum mati dan sudah menipu rakyat berbuat kriminal. Kalau diganti tidak ada efek jera, bahaya untuk pemilu tahun 2029. Kita sudah capek memaklumi kesalahan pejabat. Oke, luar biasa. Seterang Tugu Monas keterangan Tuan Palal. Secepatnya penjarakan Hasyim Asy'ari Jokowi dan diganti Gibran. Tangkap, periksa seledah rekening harta orang di KPU. Manusia bermental rusak sampai kapanpun tidak akan pernah bisa diberikan tanggung jawab. Dia pasti merusak lingkungan dimanapun berada. Indonesia harus maju, rakyat harus sejahtera, dipimpin oleh Bapak Prabowo. Diusah di negara kapitalis, ya, diusah di negara kapitalis kalau sebelum dan sesudah jadi presiden semua data-data pribadi dibuka di publik, bahkan data riwayat hidupnya di masa kanak-kanak sampai penjabat presiden dibuka ke publik. Menjadi para publik, jadi para pemilih atau data-data presiden yang dia pilih di Indonesia justru sebaliknya. Akibatnya timbul kasus Jokowi tidak tertutup, lanjut ke Gibran. KPU harus diusut sampai tuntas. Itu dari komentar-komentar netizen teman-teman ya. Oke, reformasi KPU sudah harus di shuffle karena tidak jujur sebelum dinepalkan rakyat. Oke teman-teman ya, sekuat apapun kebusukan ditutupi, selama manusia masih mempunyai hidung, normal pasti tercium dan akan terbuka semua kebusukan itu. Institusinya di negara Jokowi sudah dijadikan ternak semua. Pak Prabowo Subianto, tolong pecat orang-orang yang merusak negara ini, sangat kita cintai ini. Daya rusak Mulyono dan ternak-ternaknya itu sangat nyata. Kami rakyat akan selalu menanti sampai kapanpun Mulyono dan ternak-ternaknya untuk diadili. Yang jelas ijazah Jokowi dan Gibran palsu. Masyarakat sudah curiga, ganti ketua KPU dan anggotanya dengan yang baru dan jujur. Sebelum masyarakat marah dan adili Jokowi dan makjulkan Gibran, Allah sudah membuka kebohongan-kebohongan di negara ini. Pak Prabowo tolong diganti semua perangkat yang ada di KPU agar hukum di negara ini lebih baik. Oke. Yang dibutuhkan ijazah bukan surat keterangan. Apakah KPU yang bodoh atau rakyat yang dibodohi? Kalau seperti ini negara merusak. Kalau seperti ini negara merusak negara karena diberi kewenangan kekuasaan seenak-enaknya membuat aturan, pelanggar aturan dibiarkan, tidak ada tindak tegas dari negara. Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, negeri ini tidak akan maju, bahkan kemunduran 100 tahun dan rakyat tidak percaya hukum negara. Nah, itu teman-teman ya. Oke. Semoga KPK tidak terbang. Ya, semoga KPK tidak tebang pilih, periksa KPU, tuntut dan hukum yang seberat-beratnya. Sudah membohongi masyarakat. Ya, bubarkan dan ganti dengan orang-orang yang bersih dan jujur.
Akibatnya dengan entengnya Jokowi bilang silahkan buktikan kalau ijazah palsu dan sulit akses untuk mencari bukti sudah diblokir semua dengan kekuasaannya selama jadi presiden negara tidak terulang lagi. Waduh, harta kekayaan jumlah dipalsukan, harus keuangan dan KPK harus masuk cek kebenaran aset pejabat publik. Terima kasih. Adili Jokowi, Indonesia sejak tahun 2014 sampai sekarang dibikin gaduh terus dan adili Jokowi sangat wajar. Di undang-undang KPU tidak ada penyetaraan yang ada cuma sederajat di hukum Indonesia. Rakyat menunggu ending kasus ijazah Gibran. Secara alur dan paparan ilmiah rakyat sudah tahu Om. Oke, sangat terasa KPU Bawaslu pada Pilpres 2024 sangat tidak netral dan sangat berpihak. Dan ini sebenarnya menjadi Pilpres cacat hukum. Oke, ganti semua anggota KPU karena keputusan di Undang-Undang 731 diambil secara kolektif dan kolegial. Oke. KPU dan sirekapnya telah merusak negara, harus diadili, telah merusak demokrasi Republik Indonesia. Oke teman-teman, kita lanjut sedikit lagi. Oke, awal kepalsuan dimulai dari KPU. Ternyata kalau ketua KPU tidak dipecat maka tunggu aksi rakyat. Oke, tangkap dan lanjutkan sampai tuntas kasus ini. Siapa yang bertanggung jawab? Jangan lanjut Pak Suban, saya rakyat mendukung dan jangan sampai kita takut sama satu orang. Jangan mau damai Pak, buktikan merah putihmu. KPU kerjanya 5 tahun sekali, tapi sekali kerja bikin sengsara 5 tahun ke depan. Semoga Pak Suban sehat selalu, amin amin. Oke. NKRI akan baik dan tidak barometernya ada di RI 1 karena di bawah hanya penduduk pun patuh kepada RI 1 siapapun itu. Oke. KPU harus mengembalikan uang biaya rapat undang-undang yang dibatalkan karena hanya berlaku sebeberapa hari. Setuju narasi endingan. Oke. Pak Presiden tolong pecat, termasuk pemerintahan negara Indonesia bikin hancur. Oke. Apa memang ya nggak didengar Prabowo? Oke, jangan hanya omong-omong saja. KKP perlu dinepalkan. Oh jangan terlalu tinggi menggantungkan harapan kepada Prabowo karena sudah banyak kelihatan dengan jelas apa yang diharapkan oleh rakyat tidak ada yang direalisasikan olehnya. Masalah membuat semakin kecewa oleh rakyat. Oke. Ketua KPU harus ingat bahwa Anda adalah pejabat negara dan oleh karenanya dalam penyelenggaraan negara ada asas transparansi, asas kepentingan umum, asas kepastian hukum, asas profesional, asas akuntabilitas, dan lain-lain yang ada di dalam rambu-rambu instrumen yang harus dipatuhi seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang baik, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2028 tentang keterbukaan informasi publik. Untuk itu, mohon para pejabat bekerjalah menurut aturan undang-undang dan jangan membuat aturan atau kebijakan departemen, kementerian, dan lembaga yang ada pimpin bertentangan di undang-undang di atas. Oke, teman-teman, masih banyak lagi komentar-komentar yang masih belum kita bacakan.
untuk persingkat waktu saja teman-teman, tidak mungkin kita bisa membaca semuanya, tapi itu hanya salah satu beberapa hal yang harus kita perhatikan. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia, kita perlu terus menggali informasi-informasi, dan sehingga supaya pola pikiran kita atau pikiran kita semakin dibukakan dan wawasan kita juga semakin luas ya. Jangan sampai kita dibodoh-bodohi, dan jangan juga sampai kita buta tentang hukum, dan terlebih tentang politik-politik yang sedang dimainkan oleh para pejabat saat-saat ini. Dan terkhusus berita yang sedang viral saat ini adalah tentang yang sedang ramai diperbincangkan di publik adalah tentang ijazah Jokowi dan ijazah Gibran. Sedang diperbincangkan ramai-ramai di publik saat ini, karena ada yang mengatakan bahwa ijazah Gibran dan Jokowi adalah palsu, dan ada juga yang mengatakan bahwa asli. Nah, kita tidak tahu apa mana yang benar, mana yang salah teman-teman, dan itu kita perlunya selalu mengikuti terus berita atau informasi-informasi yang setiap hari yang akan kita terima. Oke.